Halo, selamat datang di video pembelajaran fikih untuk kelas 6 SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab awal mengenai mengenal makanan halal dan haram. Sebelum pada pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Siswa diharapkan mengenal arti makanan halal dan haram, mengerti jenis makanan halal dan haram, dan akibat dari mengkonsumsinya. Baik anak-anak, tahukah kalian bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya? Dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan. Maka oleh karena itu, untuk mengetahui antara makanan halal dan haram itu sangat penting bagi umat Islam. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Anak-anak, makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimakan dan sesuai syariat Islam. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Selanjutnya, makanan halal dalam Islam dikenal dalam 4 kategori. Kategori pertama yaitu halal zatnya. Maksudnya, tidak tercampur zat haram seperti babi dan alkohol walau sedikit. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Maksudnya, makanan bukan hasil mencuri, riba, menipu, ataupun korupsi. Yang ketiga yaitu halal prosesnya. Alat dan tempat tidak menyatu dengan makanan haram. Harus dipisah. Kategori yang terakhir yaitu halal sajian dan penyimpanan. Maksudnya, makanan disimpan dengan bersih agar tidak terkena najis. Anak-anak, adapun macam-macam makanan yang dihalalkan yaitu yang pertama adalah semua makanan yang baik dan tidak menjijikan. Yang kedua, ikan dan binatang laut. Yang ketiga, bangkai ikan dan belalang. Adapun darah yang dihalalkan seperti hati dan limpa, sapi dan domba. Yang terakhir adalah daging semua binatang ternak, kecuali daging babi dan anjing. Jadi dapat disimpulkan bahwa makanan seorang muslim harus memenuhi 2 syarat, yaitu halal dan thayyib. Adapun hikmah dari mengkonsumsi makanan halal diantaranya, doa kita akan mustajab, kemudian mewariskan amal solih, dan kita akan terhindar dari api neraka. Pembahasan yang kedua yakni makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam, dan apabila dikonsumsi, maka akan berdosa. Anak-anak, makanan haram dibagi menjadi 2 golongan, yaitu haram asbabi dan haram aini. Haram asbabi adalah makanan halal yang menjadi haram karena diproses dan diperoleh dengan cara yang haram. Contohnya, kita mengkonsumsi daging sapi dari hasil mencuri, maka daging sapinya akan menjadi haram. Begitu juga dengan anggur. Anggur yang tadinya halal akan menjadi haram jika difermentasi dan dicampur dengan alkohol, karena akan memabukkan. Kemudian haram aini. Haram aini adalah makanan yang haram zat penyusunnya dan lebih besar madorot ketimbang manfaatnya. Contohnya adalah daging babi. Daging babi lebih besar madorotnya karena terdapat cacing parasit di dalamnya. Begitu juga dengan darah yang banyak madorotnya, kecuali hati dan limpa sapi atau domba. Itu adalah darah yang boleh dimakan. Adapun akibatnya jika kita mengkonsumsi makanan haram, di antaranya tidak akan diterimanya amal ibadah kita. Kemudian doa kita akan diabaikan dan tidak akan diijabah selama 40 hari. Yang ketiga, iman kita akan terkikis. Dan yang keempat, mengeraskan hati, yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit hati. Yang kelima, dicampakkannya ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oke anak-anak, setelah kita belajar, kita jadi tahu bahwa Islam peduli dengan apa yang kita makan. Makanan halal bukan hanya tentang jenis makanannya, tapi bagaimana cara mendapatkannya juga. Makanan haram dapat membawa dampak buruk. Jadi, mari kita selalu memilih makanan yang halal. Dengan begitu, kita akan menjadi anak yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Semoga materi tadi yang sudah disampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Oke, berikutnya, perhatikanlah tabel berikut ini, kemudian analisis dan pilihlah dengan mencentang pada pernyataan yang dianggap halal atau haram.
Selamat mengerjakan!